Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katose niki sing jawab mung ibu-ibu nggih. Ibu-ibu mawon mboten sedaya nggih. Bagi bapak-bapak yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan semoga lekas sampai ke Mekah. Amin. Bagi ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan tidak ikhlas, saya doakan bapaknya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah seru jawab salam karena takut bapaknya nikah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma hadratul muhtarami para alim ulama yang saya cintai, kepada bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai dan seluruh jamaah pengajian Isra Mi'raj Desa Kelurahan Eka Jaya, Jambi Selatan yang saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam iman Islam, dan mudah-mudahan hadir pada sore hari ini diberikan sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam juga kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma. Sebelumnya saya mau meluruskan, Bu. Saya bukan Tan Mewah. Saya adiknya Tan Mewah. Satu ras dengan Tan Mewah. Maaf, di dalam membawakan tausiah di sini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Campur. Sakit. Karena saya keturunan orang Cina. Nama saya begitu lahir protok, nama saya itu Ijen Sembuh, bukan Ita. Karena papi saya namanya Ijong Kwan, mami saya namanya Sindianyu. Ngetos. Menyong aku. Jadi cetok, Bu, aku ini bukan asli orang Jawa, walaupun saya datang dari Jawa. Saya turunan orang Cina, betul. Karena saya orang Cina di sini, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena kata pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti wong Cina pinter-pinter, Bu. Gimana? Bu, agama Islam datang ke Indonesia yang bawa juga orang Cina. Namanya Macengki. Macengki itu kita kenal dengan nama Muhammad Cengho. Nah, ketika Muhammad Cengho pulang ke negara Cina, digantikan generasi penerusnya namanya
Bun Sewo. Kenal mboten ingkang Bun Sewo? Mboten. Nek Sunan Ampel jenengan kenal mboten? Kenal. Bun Sewo niku kaya Sunan Ampel, Bu. Oh. Bahkan Syekh Besar Majapahit itu namanya Kang Kinhan, nikah dengan orang Jawa, lahirlah dalam keturunan yang kesekian mantan Presiden Indonesia, yaitu Gus Dur. Oke, ini Bu. Jadi mohon maaf, karena saya orang Cina, saya nggak bisa bahasa Jawa mulus, gaduh-gaduh mawon. Ning nak mending kula to, wong Cina iso ngomong basa Jawa daripada wong Jawa ora iso ngomong basa Cina. Ya betul. Alhamdulillah, siang hari ini jenengan diundang ke sini, nggak usah dadak ketok ngagap, ado-ado tekan negara Cina, Cinane wis tekan kene. Alhamdulillah, ya betul Bu. Bu, kalau berbicara tentang orang Cina, di Jambi ini juga banyak orang Cina ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang orang Cina, menurut jenengan apa agama saya? Kok ngertos nek kula Islam? Hah? Ceramah, kerudungan. Bu, delok wong Islam niku ampun saking kerudunge. Nggih. Sakniki kata dhuwur kerudung ngisor warung. Nggih mboten? Tapi saya yakin di sini nggak ada yang seperti itu, semuanya baik semuanya. Bu, tahu nggak agama saya apa Bu? Kita, Bu, agama saya adalah mantan kafir. Saya mantan kafir Bu, karena agama saya yang dulu itu adalah agama Katolik. Perso, agama Katolik. Perso, agama Katolik. Senes mangan katul mendeli. Agama Katolik itu adalah agama yang punya 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Gusti Allah pun dia telu, Tuhan saya 3. Jadi nek salah siji mumet, sik duwe cadangan loro. Saya dulu benci ketemu dengan orang-orang Islam. Saya ini tim sukses gereja, Bu. Jadi kalau ketemu wedok-wedok kok do kerudungan, aku langsung ninggol kancaku. Loh, delok iki wong wedok kae WTS baris berbaris. Wanita tahan sumuk, panas-panas kerumunan. Saya benci sekali dengan orang Islam karena yang ada di dalam otak saya, Islam itu adalah agama yang senangnya cari ribut dan ribet. Percaya mboten? Sak niki nek mboten percaya jawab kadang-kadang jawab gane kancamu. Nek selen nggih berarti ora katek waras. Bu, agama napa sakniki? Sing bola-bali kehilangan sandal sepatu di tempat beribadah. Enten sing jawab Katolik napa Kristen? Ada, lha biyen sing gereja ora pernah kelangan sandal lho Pak Yai. Tapi saya jadi Islam 2 tahun sandal silang ning telu. Dengan mana kok? Wong Islam. Saniki kula tak takon terus. Agama apa yang bola-bali ribut antar 2 organisasi besar ora akur-akur. Ribut inceng-incengan bulan. Napa? Islam engko sing NU ngonekke Muhammadiyah. Dasar Muhammadiyah iki memang Islam orang genah. Tapi lah iya salat terawih lho. Setahun pisan salate kuwi kok ning 8 rakaat. Muhammadiyah ngonekke NU
Islam. Lha iya, salat tarawih setahun pisan salate kok surate pendek-pendek. Ya mboten. Aku nek ketemu model Islam ngados niki, Bu, saya langsung mendekat kepada mereka karena saya tim sukses gereja, Bu. Tak kandhani rasa ibu paling bener kuwi kaya aku. Tapi rasa salat kita salat ngono salat rasa salat daripada pikir. Lah ngopo to kowe dadi wong Islam, milih agama kok sing rekoso-rekoso. Dadak salat sedina ping 5, mbok kaya agamaku yen 5 hari 1 kali, Bu. Kuwi ning gereja senenge pol, oplok-oplok, bengok-bengok, nari-nari. Orang saja jeblek-jeblek gatot tak kandhani. Seneng dong? Bu, kalau tak kangen nih, Bu, agamanya jenengan niku napa? Agamanya apa? Islam. Nabi ini sinten? Nabi Muhammad. Mantap. Jenengan wau-wau niku kok milih agama kok dadak Islam. Milih Nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik kuwi agamane sing apik. Apa nabine sing ganteng? Napa? Agamane sing apik apa nabine sing ganteng sing mbok senengi sik? Agama. Wong wedok tak kena minta-minta tak takon Mas, jenengan seneng karo agamane riyen napa nabine riyen? Ya? Agama senengane wong wedok e. Lah untung kula dugi mriki, Bu. Apakah dirimu tidak pernah membaca Quran? Ali Imran 31 dikatakan Kulin kuntum turibuna wa fatabiuni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sing jawab Allah tak takon artine napa? Jawab ambo. Nggih. Lah wong tak penake-ake ibu-ibu dibanding bapak-bapak mesti senenge nek nyanyi lagu kebangsaan selawatan Tombo Ati. Nggih bener. Tombo Ati pripun lagune? Tombo Ati gurimo berkarane. Ora bisa kuwi. Ayane suaraku yo ora elek-elek banget. Tombo ati iku limo baganane kalau sing bisa ojo ada siji wae dulu tak takonke maca Quran sak maknane Bu sampun dhewe. Berarti lagumu salah kan? Bareni ganti wong iki lagune salah kok. Tombo ati iku limo baganane karo sing bisa maca ampun nek niku. Sampun Bu. Kaum Jawa. Kaum Jawa memang punya keistimewaan, Bu. Senenge ngene. Beda karo wong lanang. Nek wong lanang niku kaum Adam Baradam mingkem nggih mboten. Nek takon pertanyaan siji nek Bapak jawab siji. Pak, saking pundi? Warung, titik. Tapi nek wong wedok, Bu, saking pundi? Kula nembe tek pasar. Tak niki nopo-nopo langsung. Lombok Munda, Lambang Munda. Kula malah wau ketemu Pak Lurah.
gandengan karo wong wedok ayune pol ngapa gendangane iki. Iki wong wedok pertanyaan fisik jawabnya 17, Bu. Makanya kadang kula melas kali bapak. Bu, daripada gosip, kita lihat. Hari ini 31 artinya ingin ngertos mboten? Katakan Muhammad, jika umatku sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru agamanya. Jadi jenengan sore hari ini takjak seneng sekaro nabine, kek seneng karo agamane, kowe seneng ngosek karo sing gowo, kek seneng karo sing digowo. Lah kowe seneng karo sing digowo, ora ngerti sing gowo, iso mlebu penjara. Nggih mboten? Potong siksen lho Bu, 29 juta tekan desa. Kadaya, nggih. Niku didol mek 3 juta. Ning sing gawa gali jenengan belum. Purun mboten? Sing gawa gali alias DJG. Bajingan. Purun mboten? Mboten. Ana roti enak gede menul-menul. Rasa enak wong wetenge ngelih. Ning kok sing gawa asu jenengan purun. Bukan, mereka sing gawa asu. Tapi gawa Ihsan, Nabi Muhammad sing gawa, sing gawani sing maha kuwasa, kon ngedungke karo kabeh menungso, sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya ning sarate kudu salat sedina ping. Nah, pinter anak-anak. Ibu, ini loh Bu, saya dulu sengit banget benci dengan orang Islam karena ribut baik. Sampai suatu saat Allah memberikan hidayah pada saya Bu. Ketika saya diberi hidayah, saya diletakkan Allah bekerja di lingkungan orang-orang Islam. Saya maju tak gentar Bu. Saya punya cita-cita harus bisa mengkatolikasikan teman-teman saya di kantor yang Islam. Mau tak ajak ke gereja semua Bu. Dengan cara bagaimana? Saya masuk kantor membuat tanda salib. Tanda salib adalah tanda kemenangannya orang Nasrani. Pulang dari kantor tanda salib, mau makan juga tanda salib, meh ngombe yo tanda salib, mau masuk ruang sidang karena pekerjaan saya dari Senin sampai Kamis, itu saya sebenarnya adalah seorang pengacara atau advokat. Tapi katanya wong Islam ki dunia akhirat kudu isi. Nanti Jumat sampai Minggu saya isi dengan kegiatan ibadah, bahasa kerennya orang mengundang saya dengan sebutan ustazah. Alhamdulillah. Ya. Tapi hari Senin sampai Rabu ini saya diculik ini oleh Mbah Gumilang sampai ke Jambi. Saya lebih berat jamaah daripada pekerjaan saya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Bu, karena kebencian saya selalu membuat tanda salib dengan harapan teman-teman saya yang muslim ini masuk ke gereja. Tapi ternyata teman saya ini ngomong, "Tak, kowe ngopo sih ket mau kok busai laler? Wah, tanda salib kok busai laler." Saya marah Bu. Kalau dia bilang, "Rasa kamu tak kandani yo, agamamu kuwi salah, kok dipeloni." Saya semakin marah Bu. Lah wong aku aktivis gereja, pengurus gereja, tim sukses gereja kok disalah-salahke. Langsung saya ngomong spontan dengan teman saya bilang begini, sing salah kuwi agamamu. Kok iso? Lah iya, agama Islam kuwi
agama paling orang rasional di muka bumi ini. Lah kok iso? Lah ya tak takon. Sing ngetut silemu kok sing mbok rauki raimu. Ah. Jenengan gue ngerti jawabannya mboten? Wah, kakek kula critani jawabannya. Akhirnya apa? Teman saya ngomong, "Yo apa kok? Lah nek kowe melu sirahe kumat, nek kumat rumah dokter lho. Dokter nyontek we milih bokok kok. Nek kok sirahe mari." Gimana? Akhirnya karena saya kalah ngomong, Bu, saya pergi ke toko buku. Di toko buku sana, saya beli sebuah pedomannya orang Islam. Apa pedomannya orang Islam? Hah? Al-Quran. Mas, Al-Quran. Jenengan senes Al-Quran ya? Alhamdulillah. Saya beli Al-Quran, saya pilih yang paling tebal, yang paling lebar. Pokoknya tak anggap paling lengkap. Saya bawa pulang ke rumah, Bu. Begitu saya bawa pulang ke rumah, buka. Jadi tulisannya rusak. Tulisan kok keriting kabeh kaya cendol. Saya masih sabarnya. Saya kembali ke toko buku. Begitu saya kembali ke toko buku, sing dodol tak semeni. Akhirnya aku ditukar Quran, tafsir dan terjemahan. Begitu saya membawa pulang Quran, tafsir dan terjemahan, tidak ada cita-cita saya untuk jadi orang Islam, Bu. Cita-cita saya adalah mencari kesalahan Al-Quran. Tak ngerti kanca-kancaku sing Islam, Quranmu salah, rasa lunga masjid lunga gereja wae. Maksud hati begitu, Bu. Tapi ternyata ketika saya pelajari dari depan ke belakang, wah kurang cetek minta Quran khusus kombinar. Tak bolak-balik, ternyata subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Tapi 33 tahun saya jadi umat Nasrani, saya itu belum pernah meneliti Injil. Akhirnya saya penasaran, wah Quran sudah tak pelajari, nggak ada yang salah. Ini jangan-jangan yang salah Injil pun. Akhirnya saya mempelajari Injil. Saya buka satu persatu. Ketika saya membuka Injil, Bu, saya berhenti di sebuah Injil Imamat 11. Di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belang-lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Mangan babi ora oleh. Ini di dalam Injil, Bu, di dalam Alkitab. Saya kembali berpikir, lah dene aku nek lunga karo Romo, bali diampir kene warung malah ditukokke tongseng irit. Loh, malah irit. Lah kalau orang Cina bilangnya, "Hojat cincin." Tapi ternyata di dalam Injil ini haram. Saya simpan satu ayat ini, Bu, enggak pas. Tak kantongi. Saya buka lagi Injil, Bu. Ketika saya kembali membuka Injil, saya kembali berhenti di sebuah Injil Korintus. Di dalam Injil Korintus ada pesan untuk para ibu-ibu rumah, Bu. Di dalam Injil Korintus dikatakan, "Hai wanita, kenakanlah tunduk pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya?" Dan ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Waket saya. Loh, ini aku mau nek wong Islam BTS iki Injilku kok malah ngomong-ngomong bedil. Begitu saya tahu ayat ini, saya lari ke gereja. Di gereja sana, saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ada patung Bunda Maria di dalam gereja, tak maske ternyata kok
patung Bunda Maria ini pakai jilbab, gamisan, kaya wong Islam. Lah zaman aku ke gereja, Bu, aku kalau pakai baju modelnya bupati, buka paha tinggi, mulus mas, cilok. Nanti kalau pakai kemeja, model kemeja saya itu modelnya seksirja, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Sure. Ngapa kok itu? Kok seneng mengarang neng gereja? Saya nggak ada rok, pakai katok nggak apa-apa, sah-sah saja ke gereja pakai katok, katokku model SMS. Selangkangan metu sidik. Yakin Bu, luar biasa. Tapi ketika saya tahu ayat ini, bahwa ternyata wanita itu harus menutup auratnya, saya simpan 2 ayat ini nggak saya buka lagi, Bu. Ketika saya membuka lagi, saya berhenti untuk ketiga kalinya di sebuah Injil Kejadian. Di dalam Injil Kejadian, Mas, ada pesan untuk para bapak-bapak dan mas-mas. Rungokno. Di dalam Injil Kejadian dikatakan, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulukmu sebagai perjanjian antara aku dengan Diko. Dadi wong lanang kondok. Karena ternyata sunat selain untuk kesehatan juga untuk kenikmatan. Gimana Ibu? Ibu dengan jawab nggih berarti bapaknya dari sunat. Karena memang Bu, wong sunat, kalau wong orang sunat, kuwi memang rasane kuwi luwih mantep yang sunat. Kok ngerti? Lah wong aku wis jajan. Terima kasih. Ini bukan pornografi, ini ada ilmunya, ini pengetahuan Bu. Nah, ketika saya tahu 3 ayat ini Bu, saya mulai oleng dari wong Katolik Bu. Ternyata aturan-aturannya yang menjalankan orang-orang Muslim. Akhirnya apa? Saya cari Pak Kiai. Saya ketemu seorang Kiai di Yogyakarta. Akhirnya saya belajar di Pondok Hawariyun Cangkringan Yogyakarta. Di pondok sana saya belajar 2 kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Ketika saya katam belajar Bu, saya yakin, saya mantep bahwa ternyata agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Semua agama baik, gak ada agama yang jelek. Orang-orang agama yang ngomong umatnya gue nyolong, gue ngakuti, gue korupsi, gue selingkuh. Gimana? Semua agama baik, saya setuju. Tapi maaf, jika ada dalil yang mengatakan semua agama benar, saya tidak setuju. Nah, wong aturannya orang di jalan, kok aku bener. Gimana? Saya mantep jadi wong Islam. Saya ngomong sama Pak Kiai, Pak, saya sudah yakin Pak, bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik dan benar. Lalu, saya ingin jadi orang Islam. Apa jawab Pak Kiai? Oke Bunda, sekarang juga ucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak mau Pak? Nah, kok nggak mau? Wong Islam itu semua syahadat. Nggak mau Pak. Nah kalau nggak mau terus maunya gimana? Pak, bapakku Cino, bokku Cino, adikku Cino, bojoku Cino, otomatis anak-anakku Cino. Nah, anakku Jawa berarti aku selingkuh. Benar? Ini mereka nggak ada satupun yang orang Islam. Bahkan tadinya mereka itu menghujung. Udah, saya ajak ke gereja baptis gara-gara saya sukses gereja. Lah kok mereka ngasih tahu saya jadi Islam, aku itu disembelih Pak. Lalu Pak, saya pingin berislam, saya pingin mengucapkan syahadat, tapi jauh di Jakarta, di Masjid Istiqlal Jakarta. Oke, tidak masalah.
Akhirnya saya mempersiapkan, saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008, Bu. Jadi aku dari Islam baru 6 tahun. Neng aku wis wani cekelane jenengan sampun nate nyekoni. Dereng, pinten tahun jenengan dadi Islam? Bu, ketika saya memilih tanggal 20 Desember, kenapa saya memilih bulan Desember? Karena saya takut di bulan Desember, saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember itu ada hari kok pinter pengakurangan dani kok. Hari Natal tanggal berapa, Bu? 25. Kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Ya ngerti. Inilah wajah-wajah orang Islam. Kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya kita sendiri. Benar? Kalau 25 Desember hari Natal ngerti. 14 Februari hari kasih sayang Valentine Day ngerti. Padahal ini adalah produk-produk gereja. Produk Islam sendiri malah kita nggak kenal. Bu, ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan. Halal hukumnya bagi kita umat muslim menerima ucapan selamat lebaran minal aidin wal faidin dari saudara kita non muslim. Hukumnya adalah halal, boleh. Jangan ada di antara kita ketika dikasih selamat lebaran kok awak dhewe jawab, "Moh, kowe wong gereja ngaji." Jangan tuh, kita justru terima dengan hati terbuka. Syukur-syukur mereka masuk akidah kita dapat pahala. Gimana? Tapi maaf, sebaliknya Bu, ketika hari Natal tiba, kita haram hukumnya memberikan ucapan selamat Natal kepada saudara kita non-muslim. Kenapa haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Apa Yesus Tuhanmu? Bukan. Dengan kita mengucapkan Natal, artinya kita sudah mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Akidah ini yang kita ingkari. Makanya tepat kalau orang Islam kok mengucapkan selamat Natal, itu berarti murtad. Bu, tapi gimana Bu? Lah wong toleransi beragama. Saya ngerti Bu, di dalam Islam juga diajarkan 2 hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Ini nggak boleh ditawar, nggak boleh dikorbankan salah satu. Semua harus tetap jalan. Ketika hari Natal datang, jenengan ketemu dengan non-muslim, saya nggak nyuruh jotosi Bu. Kalau dikasih selamat, silakan. Salam boleh, tapi ucapannya yang diganti. Jangan selamat Natal. Ngomong aja begitu ketemu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, boleh. Karena memang ini ucapan mereka. Tapi minallasnya tetap terjalin. Gimana tuh? Ini ucapan mereka, berikan selamat pagi. Ucapan yang paling luar biasa kan ucapan milik orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau mereka selamat pagi, paginya kok selamat awalnya muda ya. Ya udah. Selamat siang, siangnya kok yang selamat memilih cengat-cengat, ya luweh, orang urusan. Gimana? Ucapan mereka, kita harus tetap baik. Gimana Bu kemarin dia ngasih parcel, dan sekarang kan saya juga pengen ngasih parcel. Boleh, hanya ucapannya yang diganti. Jangan selamat Natal, tapi ucapkan semoga Anda segera mendapatkan hidayah loh. Gimana? Kaget Bu? Kaget? Alhamdulillah Bu. Dalam perjalanan pensahadatan saya dari Yogyakarta menuju Jakarta, saya membawa 1 orang teman untuk saksi pensahadatan
pernyataan saya. Di jalan, teman saya ini ngomong begini, nah, kamu itu mbok sanggup sapu tangan, apa tisu? Saya tanya, buat apa? Kamu nanti kalau ucap syahadat, kamu bakal nangis. Saya bela. Untuk ucap syahadat kok nangis. Saya ini wanita berkata, Bu. Aku ditempelin bodoh gak nangis kok. Balas tempelin malah dulu. Betul, Bu. Begitu saya sampai Masjid Istiqlal Jakarta, di depan Pak Kiai, saya baru mengucap, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi, nangis, bekar-bekar, 15 menit lamanya. Sampai Pak Kiainya bilang, ya Bu, nangis ya, tutup besek, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Ketika saya selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah nangis saya ambil Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sudah selesai, Bu. Saya seperti ada sesuatu yang sejuk sekali masuk di dalam dada saya, sehingga saya jatuh tersungkur, sujud syukur. Dan saat itu saya benar-benar di dalam sujud saya mengingat betapa berdosanya saya memasukkan keluarga saya ke dalam gereja, memasukkan teman-teman saya ke dalam gereja. Dan sejak itu saya bernadar, saya harus membongkar dogma-dogma gereja tanpa takut suatu halangan dan rintangan apapun. Saya jadi orang Islam baru 6 tahun, Bu. Saya sudah bola-balik di demo orang non-muslim. Pernah suatu saat orang non-muslim datang kepada saya, dia marah-marah, bahkan mengancam saya, tapi saya katakan kepada mereka, ketika saya melangkahkan diri menjadi orang Islam, saya tidak akan pernah mundur 1 langkah pun. Karena di dalam saya berdakwah, saya sudah siap 2 hal yang terburuk yang mungkin akan terjadi dalam hidup saya. Yang pertama, bisa saja dengan uang mereka yang tidak suka dengan saya dilaporkan polisi, saya masuk sel, tapi saya mengambil hikmah. Berarti kalau aku masuk sel, Allah sayang pada saya, memberikan saya banyak waktu untuk belajar Alkitab dan Al-Quran di dalam sel. Atau kemungkinan yang kedua, ketika mereka tidak suka dengan saya ditembak mati, dan insya Allah mati kukus khotimah. Allahumma, saya tidak pernah takut berjuang di jalan Islam, karena ini adalah kebenaran. Ketika saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tahu bahwa sekarang ini, detik ini, saya sudah jadi orang Islam. Dan saya tahu kalau orang Islam itu punya kewajiban. Gimana? Kewajiban orang Islam adalah sholat 5 waktu. Jadi berapa waktu, Bu? 5 waktu. Kuwi ini Islamannya Bu. Ya wong aku Islamannya PPP itu kok. Duha, tahajud, mesti tani kok. Apa jenengan nggak malu dengan saya? Malu dong. Mary lewat serius kok. Bu, saya jadi orang Islam, saya itu cuma punya 2 modal doa yang saya bisa. 1 syahadat, 2 Al-Fatihah. Lainnya aku rambut. Nekato. Baru 2 doa yang saya bisa, saya sudah yakin dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadilah saya langsung. Lalu gimana cara saya sholat? Doa apapun saya nggak bisa. Hanya 2 doa itu yang saya bisa. Saya cari imam, Bu. Begitu saya cari imam di masjid, tiku imamnya nemu. Boleh, masjid taruh gereja, kuih besok. Di gereja 24 jam tanpa pastor itu mesti ketemu. Karena di gereja pastor standby jaga gereja. Tapi kalau di masjid, bareng umat dikir rampok, sholat, kiai bali dhewe, gitu. Jamaahnya bali dhewe-dhewe, masjidnya kosong. Gimana? Aku tiku Pak Kiai, orang ketemu Pak Kiai. Akhirnya apa? Saya takut kehilangan sholat. Saya akhirnya tak niati sholat caraku dhewe.
lagi dia dong. Saya buat tahu ini dompetnya bapak terus sih. Bu, gaya sholat itu ada 5. Jelaskan betul. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat. Diperintah namanya nyebat. 3 tangan mengangkat. Allahu Akbar. Ini artinya kita benar-benar berserah kepada Allah yang Maha Besar. Dan Allah besar berarti Allah dhewe cilik. Makanya wong Islam nek sholat orang kenal sombong senajan rukuk. Kadang wong wedok cok kemayu Pak Yai rukuk lanang nek sholat mubat maksud boten karo-karo. Nek kandhane ngerti nek rukuk kuwi sing nganggo toko. Dengan lo, tapi ini enggak sabu. Gaya sholat yang kedua adalah rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Kenapa ibu kita harus menghormat? Karena awake dhewe iki mbok rumangsa, awake dhewe wis dikeki nikmat, kedap, ambegan, angop, ngentut, kuwi ora bayar ning kelurahan, gimana? Kok jenengan kalah karo sapi? Sapi mawon bar ditangani ngajikan muni. Alhamdulillah. Seperti sonoman. Bu, jenengan kok kalah karo sapi? Boten jenenge. Lho, Bu. Gaya sholat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok kudu batuk sing dijebleke? Kok duduk sikut apa bokong? Karena provinsi dosa manusia terbesar berawal dari sini. Utek nyolong, utek ngapusi, utek rasan-rasan, utek nyelatu bujuk, utek rebut pacare kancane. Berawal dari sini, Bu. Iya, betul. Makanya kok dibelajar kelingan dosamu. Jaluk ngapura karo sing gelar jaga. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah. Jaluk rezeki kudu karo Gusti Allah. Orang kan jaluk karo sapa-sapa. Sepakat ibu-ibu? Sepakat ibu-ibu? Sing santer men bapak krungu. Sepakat ibu-ibu? Mulai besok pagi jangan minta uang belanja sama bapak. Ya. Sepakat jaluk karo Gusti Allah. Wonten ibu sing mboten sepakat minta. Iki berarti mboten iman. Bu, jaluk apa-apa kudu karo Gusti Allah ning carane tak ajari. Jaluk wit bojo. Yen karo Gusti Allah ning cedhake bojomu. Nggih. Ya Allah, kula nyuwun bojo ya Allah. Nek mboten bojo kali anak kula ngelih ya Allah. Bapak langsung kotak. Yo, lanjut Mak. Itu lho, Bu. Gaya sholat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Nek duwe rezeki, kuwi ojo dimangan dhewe. Ndak cepet mlebu rumah sakit. Kudu kelingan karo tangga kiwa tenene. Ya mboten Bu, sedekah iki sapa jawake umur Bu. Nek mboten percaya, jenengan duwe pitik loro, siji ngendokan, siji mboten nate ngendok. Kira-kira nek meh disembelih, niku sing disembelih sing ngendok napa sing mboten ngendok? Ngendok. Sing mboten, sing ngendok emane nggih. Duwe wet kelem loro, siji awak terus, siji mboten nate awak. Nek meh disebut sing awak napa sing mboten awak? Sing mboten awak. Padha Bu, malaikat Israel ajeng nyabut nyawane jenengan dipengi karo Gusti Allah. Ojo sing kuwi enak-enak kuwi sedekah ora apik sebelah kono wis ora tau sedekah. Keter nyawane cabut percuma urip ing donya. Bu, sedekah kanggo ndawake
mulai bulan Rajab ini sedekah ditambahin apa dikurangi, Bu? Nek sedekah wonten kotak infak, nggih, sing dijupuk duit sing barep napa sing rakil, Bu? Sing rakil berarti jenengan ingin dicabut kali malaikat Israfil. Bu, saya tahu gaya sholat tapi saya tidak tahu bacaan sholat. Apa yang saya lakukan? Aku sholat caraku diri. Allahu Akbar syahadat. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar syahadat melih. Sampai salam, sholat pertama saya isinya cuma syahadat sama Al-Fatihah. Karena saya belum bisa. Tapi saya yakin sholat pertama saya saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Saya niatnya sholat apik niatku. Nek mergo aku durung belajar, ya wis tak niatku sholat karena aku dewe. Karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad itu punya bonus yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Pengikut Nabi Muhammad punya bonus nek duwe niat ati, durung iso nglakoni ati. Insyaallah kalian malaikat pun dicatet api. Allahumma jenengan duwe niat sembah kaji durung iso ngumpulke duit ning pun niat di dalam hati. Insyaallah boten sakwate ndak. Pun dicatet kali-kali Kak. Mbah Siti Kaji Sultan. Allahumma. Ini Bu. Ketika saya sampai di rumah, saya belajar sama Bu Nyai dasare wong pinter cepet iso. Begitu saya belajar sholat bisa azan berkumandang, saya wudu, masuk kamar tak kunci ceklek. Lah kok dikunci Bu? Aku lebih bodohku karo anakku ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Suami saya, Bu, itu mengamati. Iki agar masjid bengok-bengok. Kok bojoku kebukaan iki apa? Bayangkan, Bu, suami saya, Pak, beratnya 110 kilogram. Akut banget, Pak. Anaknya jalan-jalan karo wong wedok. Wong wedok kuat bawa barang aku. Suami saya itu ngintip saya di kamar, Pak. Begitu saya diintip di kamar, suami saya bengok dulu banget. Oh, alamak, nah, iso gemblong. Aku sholat di omong gemblong, Bu. Saya sudah deg-degan, Bu. Saya keluar dari kamar, Bu. Begitu saya keluar dari kamar, saya langsung disemprot suami saya. Dia bilang, nah, jago. Aku ya nurut. Karena apa? Di dalam Islam katanya, wong wedok iku kudu bekti karo bojo, kudu hormat karo bojo. Bener? Saya nurut, Bu. Duduk ya duduk. Dalam hati aku, sudah bisa, aku sudah bisa, pendetak aku nggak jodoh teman. Nah, paling enak sih dari wong wedok lho, Bu. Dari wong Islam, wong wedok, itu saking enaknya golek ganjaran itu karo bojo. Gimana? Jenengan gelem nopo gaji, bensasi, terus dicungi bapak, jenengan gelem ngomong matur suwun Pak. Ganjarane padha karo maca Quran kata. Enak dadi wong wedok to, iso nangkap bensasi, Bu. Gimana? Jenengan paling enak dadi wong wedok golek ganjaran karo wong lanang. Wong lanang balik kerja, saya tekan ngarep omah, disambut dengan ucapan salam. Assalamualaikum, Mbak. Tanda tangane cek diambung. Ganjarane padha karo nganggo ngajar aswat. Anda dak tekan Mekah, apa meneh sing bojone itu bojone lanang. Seneng to? Bu. Paling enak wong wedok nek krepi dosa paling gampang. Sudah kita bapak siji, Bu. Satu dosa rokok budal.
Menak toh, pingin dosane doilah. Dapat kon coplok katok terus. Coplok katokmu coplok penting meneh. Nek dino telung katok, iki 3.000 dosa lho, Bu. Apa boten resik dosane jenengan? Gitu. Resik. Bu. Ketika saya dihadapkan suami saya, Bu, suami saya bilang gini, kowe kuwi sarjana, kowe kuwi wong pinter, tapi kowe iki sarjana S2, ora mung S1, S2. Kok gelem-geleme kowe diapusi kiai, padahal kiai iki SD impres bae ora sama. Saya tanya, kok diapusi, Mas? Lah iya, kowe iki wong pinter, kamu kan sarjana, kamu tahu bumi itu bulat. Lah terus, lah ngomong kowe dadak salat madhep kiblat, lah kok Gusti Allah kan yo nek bumi bulat iki muter-muter ning kono mesti ketemu. Saya berpikir ya benar juga. Tapi saya lebih pintar daripada suami saya. Saya ambil Injil. Di dalam Injil saya buka, saya bilang kepada suami saya, Pak, aku sholat madhep kiblat, saya ngongkon Injil. Di dalam Injil ada tertulis, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baptismu yang kudus. Berarti ono arai, orang kabeh arah oleh. Bahkan di dalam Injil pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram diatur di dalam Injil. Dulu Masjidil Aqsa letaknya di mana, Pak? Yerusalem, bukan? Ya kan? Dikatakan di dalam Injil, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh anak-anakmu dan rumahmu akan menjadi sunyi. Pindah ke kota. Suami saya bingung, kok pinter. Lalu suami saya bilang, nah, lah omongku wong Islam iki wong goblok. Lah wong sing mentok wae pilih ketok sing dirauti raine. Lah kok kowe malah dadi ketularan wong goblok. Saya dalam hati, waduh, senjata makan tuan. Biar aku ngunekke wong Islam kaya ngono, saya takut bojo ngono. Tapi untung saya sudah belajar Injil. Saya buka Injilnya. Saya perlihatkan kepada suami saya bahwa di dalam Injil ada tertulis, Pak, aku musuh sekongkon Injil kok. Di Injil tertulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Loh, diwaca Pak, kon basuh tangan, kaki, dan muka orang cilik kok. Bingung suami saya, Bu. Akhirnya apa? Suami saya panggil 3 orang, anak saya cewek-cewek 3 orang. Sini. Dipanggil. Dia bilang, lihat, mamamu ini lagi gila. Dia lagi kesurupan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Anak saya nomor 1 marah. Dia katakan pada saya gini, Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Mas, orang Islam itu orang jahat. Kok kamu tahu kalau orang Islam orang jahat? Apa Mama tidak tahu? Chef Udi tukang kawin sama kecil. Betul. Apa Mama tidak tahu? Teroris yang suka ngebomin gereja itu juga orang Islam. Aku nggak mau Mama nanti jadi jahat. Saya tidak marah, Bu. Karena memang yang terjadi di Indonesia seperti itu, bukan? Saya bilang pada anak saya namanya Noni, nih, Mama juga dulu sama seperti kamu. Mama beranggapan orang Islam itu adalah agamane wong desa, agamane wong jahat, agamane teroris. Tapi itu dulu, yuk, itu di Indonesia seperti itu memang benar. Karena Pak Lurah belum punya saringan untuk memisahkan mana Islam yang sebenarnya dan mana Islam yang cuma KTP. Kadang orang nggak bisa syahadat aja agama dari
ditulis Islam. Ini mboten tak urang. Tepat kok. Ini, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri sana. Di luar negeri sana, di Amerika, banyak gerombolan perampok di Amerika, Bu. Di survei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur jalanan, becak survei, akeh kene orang sing muni Islam. Kalau di Indonesia, 99% membantu itu Islam. Ya betul. Tapi kita lihat di Mesir sana, 100% majikan itu orang Islam. Anak saya kaget, iya. Nah, tapi begini, Mas. Kenapa, Mas? Orang Islam itu kalau mau masuk masjid, tidak nyopot sendal sepatu barang. Makanya sendal mama hilang terus. Sing salah kiai ini, tak khotbah, ambil yang baik, buang yang jelek, sandal lagi hilang ngabel. Saya ngomong pada anak saya, nih orang Islam ke masjid, copot sendal dan sepatu, yang nyuruh Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, Yesus ngomong begini, Bu, ketika muridnya mau masuk tempat ibadah, Yesus katakan begini kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, suruh copot sendal sepatu, lepas tali kasutmu dari kakimu. Ini perintah Yesus. Anak saya bingung, iya ya, jangan-jangan yang benar orang Islam. Suami saya tahu, anak saya sudah mulai terpengaruh. Suami saya langsung telepon orang tua saya, Bu. Nih, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja. Ita itu sudah sholat terus jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ditelepon orang tua saya, Bu. Mami saya kalau panggil saya karena saya namanya Idianto. Pulang. Saya sudah deg-degan, Bu. Sampai di rumah, mami saya tanya, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam? Saya nggak berani jawab, Bu. Aku cengenges. Orang lebih diasemi, lebih dicoret dari daftar warisan. Orang tuaku tuh masalahnya, Pak. Akhirnya karena saya cengenges, mami saya nanya lagi, nek kowe dadi wong Islam, padha wae kowe kok kaya wong tuamu. Saya masih bingung, Bu. Islam kok dipadani karo kai. Kalau tadi saya kembali ngomong, kalau kami sampai tahu kamu jadi orang Islam, kami sudah gak akan mau pergi ke gereja lagi. Kami malu. Saya langsung, yes, benar nih. Aku orang Islam, mendingan kami gak usah ke gereja aja, mendingan bedo rambut, raperjo rambut. Betul, Bu. Mami saya jengkel, Bu. Akhirnya saya dipanggilkan Romo dari Wamena. Oleh Romo itu datang ke tempat saya jam 12 malam, Bu. Saya kaget, ngapain ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini. Lah ngapain, Mo? Saya tahu di sini ada domba yang gila. Aku pada kewedus. Maaf, Bu, jika ada ustaz, kiai, ustazah berdakwah, SK kita sebagai umat Islam adalah lakum dinukum kita tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan orang agama ngapi. Perkara kamu mau atau tidak urusan kamu dengan yang di atas. Kita tidak boleh memaksa. Tapi kalau ada pastor, pendeta berdakwah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat, baptislah
dia demi Bapa, Putra dan Roh Kudus menggolek pedus-pedus kesasar. Siapa domba yang sesat? Awak dewe iki lho Bu dianggap pedus kesasar karena domba yang sesat adalah mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi nek ana wong Islam kok cek dilebokke gereja kuwi berarti wedhus tenanan. Setuju? Setuju. Harus setuju. Ketika saya berdiskusi dengan Romo dari jam 12 sampai jam 3 pagi, Bu. Romo enggak menang sama saya, Bu. Lalu saya bilang sama Romo, wes mo, anyway. Iki wes bengi, wes itu, mau ini ada Injil. Besok pagi mau, saya akan pergi ke gereja lagi. Saya akan kembali lagi ke gereja. Plus, Romo tak kasih 1 buah mobil BMW anyar Grace. Dengan catatan, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus Kristus itu agamanya adalah Katolik. Tidak ketemu, Bu. Tapi saya bisa menemukan bahwa Yesus Kristus agamanya adalah Islam. Karena di dalam Mazmur ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Kalau Yesus maju sedikit di antara muridnya, artinya Yesus itu jadi imam. Gimana? Merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus itu sholat. Ya enggak? Romo bingung Bali ya ini. Mami, papi, adik-adik saya, suami saya, anak-anak saya, bahkan Romo saya kalah debat dengan saya. Memang sebenarnya agama tidak untuk diperdebatkan. Agama perlu taat, bukan perlu debat. Tapi inilah kebenaran. Saya harus mempertahankan kebenaran. Akhirnya apa, Bu? Karena dia sudah ngaku kalah, saya berani pakai jilbab. Tidak ada satu orang pun yang berani melarang saya pakai jilbab. Sekalipun maluku benci sekali lihat saya pakai jilbab. Lalu apa yang terjadi, Bu? Ketika saya berdakwah di jalan Islam, ketemu Pak Kiai, saya senang, Bu. Kiai bilang begini, Kak, kalau seorang Nasrani masuk ke dalam agama Islam, dosanya hilang. Kamu bagikan bayi yang baru lahir. Seneng aku. Dosa untek, berarti dosaku wis timbang jenengan. Tapi ketika saya ketemu dengan Pak Kiai yang lain, Pak Kiai ini bilang begini, nah, kamu tiap hari bikin dosa. Kenapa, Pak? Loh, kalau malam hari kamu tipu-tipukan sama suamimu yang belum Islam, itu hukumnya sama dengan zina dan itu dosa besar. Wah, Rasulullah, jangan aku aja enom, tapi nonton ini wae sampai 5, Bu. Nah, saya berpikir, loh, aku jadi Islam kok malah nambah dosa. Akhirnya apa yang saya lakukan, Bu? Saya sambat kalau Gusti Allah, curhat kalau Gusti Allah. Ya Allah, aku jadi wong Islam, kepingin ngerti dosa. Lah kok aku dosanya malah tambah akeh. Apa yang disampaikan Allah kepada saya langsung diberi petunjuk, Bu. Suatu saat saya ngonangi, Bu, memergoki suami saya, Bu, selingkuh sama pembantu saya. Ya ampun, ayune ngono kok bojone selingkuh. Apa nek aku sing bapake ayu. Ana sing ngeten iki, Pak. Sekali terus, Bu, bapake. Ketika saya tahu suami saya selingkuh dengan pembantu, Bu, saya sadar ini petunjuk dari Allah. Saya langsung segera minta cerai, Bu. Saya minta cerai dari suami saya, apa jawab suami saya? Suami saya bilang gini, kowe njaluk cerai karo aku. Oke, ora masalah. Aku boleh wong wedok model kaya kowe, sedina 1 sore kok.
semua harta benda saya, dari hotel, dari karoseri mobil, saya berikan semua kepada suami saya. Lalu apa yang terjadi, Bu? Saya hanya bawa 3 orang anak perempuan saya plus uang 600.000 rupiah. Saya kontrak di sebuah rumah milik seorang janda. Saya boleh tinggal di situ, bahkan bayarnya nyicil. Alhamdulillah. Saya nelongso, Bu. Saya berpikir, Islam ini cocok nggak sih buat aku? Ternyata jadi Islamku abot teman. Aku kudu cerai kalau suami, harus dibenci orang tua, harus didiamkan anak-anak, harus bermusuhan dengan adik-adik saya. Nelongso, Bu. Tapi saya kembali kepada Quran. Di dalam Quran, ketika saya membuka Quran, pas banget, Bu. Pada saat saya sedang kesusahan, saya nggak sengaja buka Quran. Itu saya membaca sebuah ayat yang bertuliskan, jangan kamu merasa beriman, jangan kamu mengaku beriman kalau Allah belum menguji kamu. Ayat ini yang membuat saya semangat, Bu. Oh, ini bukan malapetaka ini ujian saya ini. Akhirnya apa, Bu? Walaupun anak-anak saya tetap pergi ke gereja karena Islam tidak boleh memaksa, saya tetap berdakwah di jalan Islam. Saya muter keliling dunia itu hanya karena Allah, karena kerinduan saya pada Allah. Setiap malam saya tahajud, saya nangis beker-beker, Bu. Tapi akhirnya saya sadar, saya nggak boleh nangis. Justru saya harusnya bersyukur diberi ujian, karena saya akan diberikan hal yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Dan sejak saat itu saya punya prinsip yang begitu mendalam. Saya punya prinsip, saya yakin ketika saya menomorsatukan Allah, insya Allah, Allah akan selalu menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan saya. Apa yang terjadi, Bu? Zamannya Ayu Ting Ting, Bu. Saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Bercerai 2 tahun, jomblo, ketemu Bujang Ting Ting, Bu. Bujangnya seneng sama saya, ganteng, Bu, tapi mana? Bujangnya ganteng, Bu. Saya pun tanya, Bu, lah kamu bujang kok mau memperlukan janda anak 3, apa benar? Kamu nggak rugi? Apa jawab seorang bujang ini? Dia bilang, aku justru laki-laki paling beruntung. Kenapa? Lah mau beli 1 dapat 4. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, Bu, ternyata bujang ini bisa, Bu. Tadinya bukan Islam, ketika belajar dengan saya, kita belajar bersama tentang Injil, ternyata dia mengakui memang yang benar orang Islam. Dan alhamdulillah minta diislamkan dan menikah dengan saya. Pada saat saya jadi orang Islam, bersama dengan bujang ini pun tak tes, sudah sunat. Memang sudah sunat. Makanya saya tahu, kok sunat, kalau yang sunat ternyata enak sing sunat. Suamiku dulu kan gak sunat, biasa aja. Begitu dapat bujang mau sunat, murah, saling maknyos. Bu, ketika saya menikah dengan bujang ini, muslim, saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Saya dengan bujang ini selalu sholat jamaah di masjid bersama. Pulang dari rumah ini, sholawatan, jadi jangan menganggap sholawat itu akan wajib Allah dan lain-lain. Tidak, Bu, ini hiburan ini. Sholawat saya pulang dari jamaah, saya sholawatan, masuk rumah saya mengucapkan salam. Hal ini ditakutkan oleh anak saya. Ternyata Islam ini indah, ya. Lebih indah daripada orang ke gereja pulang. Begitu saya suatu saat ketinggalan sholat jamaah di masjid, Bu, saya dengan suami saya sholat jamaah di rumah berdua. Anak saya belum mau jadi Islam saat itu, Bu. Ketika saya sholat jamaah berdua di rumah, anak saya ngintip. Begitu selesai sholat, langsung anak saya
Islam ki romantis ya, Mak. Aku nggak tahu kalau orang Islam romantis. Iya lah, Mak. Kalau mama sholat sama papi kan aku ngintip. Kok aku tahu? Iya, aku tahu. Kalau mama habis nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang. Mama langsung nyium tangannya papi loh. Nanti ketika mama nyium tangannya papi langsung nyium batuknya mama loh. Aku tahu, Mak. Ternyata Islam romantis ya, Mak. Coba kalau di Indonesia ini semua jadi orang Islam menjalankan ibadahnya, sholat jamaah dengan suami, terus cium tangan, cium batok, nggak ada perceraian, Mak. Mama jadi pengacara nggak laku. Betul, Bu. Ketika saya pulang dari tempat kerja, Bu, anak saya 3 orang cewek lari ngejar mobil saya. Saya mau masuk garasi itu nggak boleh, Bu. Anak saya bilang gini, Mama tunggu dulu, Mak, tunggu. Apa ini? Nah, ini sudah 3:30 sore. Lalu, Mak, anterin aku ke pasar. Ngapain? Mak, beliin aku mukena, beliin aku jajanan, Mak. Mau apa? Mak, bentar lagi malam, aku ingin sholat bareng Mama di masjid. Saya tidak pernah memaksamu. Dia dengan kesadaran sendiri ingin sholat jamaah di masjid. Malah dia bilang, Mak, boleh nggak? Karena kalau aku kan belum dibaptis, Mak, di masjid. Dipikirnya masjid ada baptisan dari. Kalau aku belum dibaptis di masjid, aku boleh nggak sholat bareng-bareng di masjid? Boleh. Caranya sholat gimana, Mak? Nggak usah nanya, pokoknya kamu lirik kanan kirimu, masuk jomel ngadep, jongking melu jongking, jakong melu jakong. Gitu doang, Mak. Iya, gampang dari orang Islam, Mak. Betul, Bu. Ketika 3 orang cewek ini anak saya beli mukena semua, beli sajadah baru semua. Begitu maghrib berkumandang, lari bertiga ke masjid, jejer kanca-kancane, PD habis luar. Ya pikir hanya ingat nasihat mamanya, lirik kanan kiri. Betul. Begitu komat, Kiai Allah Akbar, dan belum muat Allah. Lirik kancane sedekap, melu sedekap. Allah Akbar, lirik kancane jengking, melu jengking. Begitu Allah Akbar, kancane jakok, melu jakong, Bu. Begitu pulang dari masjid saya dikomplain. Mama, kenapa? Bisa kamu sholat? Mama malu-maluin aku. Ya kenapa? Ma, kata Mama suruh lirik kanan kiri. Mama nggak kasih tahu tadi yang benar yang mana. Aku waktu duduk kan bingung, Ma. Oh, bingung. Lalu aku lihat sebelah kananku tangannya begini, tahu. Yang sebelah kiriku tangannya begini-begini, Ma. Lah, yang benar yang mana, Ma? Semua benar, saya bilang. Semua benar. Lalu aku tadi gimana? Aku tadi tak kombinasi, Mak. Kadang begini, kadang muter-muter. Ya udah, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, Bu, anak saya karena dengan ikhlas, dengan kesadaran sendiri, melihat kedua orang tuanya selalu berjamaah, dia selalu ikut berjamaah, melihat orang tuanya selalu baca Quran, dia pun ikut pingin belajar baca Quran, minta dipanggilin guru. Saya panggil guru ke rumah, alhamdulillah anakku sekarang sudah khatam semua, Bu. Pintar, lebih pintar daripada ibunya. Bahkan kalau saya dengar Quran di rumah, saya salah baca, Bu, itu disetok sama anak saya. Mama, tunggu, ini salah. Kayaknya Mama baca ayatnya salah. Coba ulang, tak dengerin. Saya dengar nurut sama anak saya. Begitu saya baca, salah anak saya. Nah, ini salah, Ma. Ini bukan A, ini na. Ini naik, Ma. Saya malu, Bu. Inilah, jangan kita malu diajari anak. Tapi bagaimana ibu-ibu zaman sekarang, ketika ibu-ibu zaman sekarang senangnya memperkosa anak, Bu. Anak senangnya, dah cilik, mek mangan, dumoti. Anak ya nurut ke TV jotosi kok. Tapi giliran anak lihat ibu makan tidak doa, dileke karo anak. Ih, ibu orang dongo, apa
jawab ibu. Dah sirik ngerti apa? Wong suami nek ndonga dibatin, padahal ora apa. Gimana? Ini tuh, di dalam Islam kita tidak usah malu diajari anak. Karena di dalam Islam, wattawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dengan kesabaran. Ini Bu, ini pengalaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya alami, alhamdulillah, keluarga saya sudah menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, mawadah, barokah, dan warahmah. Mudah-mudahan dengan cerita pengalaman saya yang singkat bisa untuk mempertebal iman ibu-ibu untuk tetap istiqomah di dalam Islam, karena Islam adalah agama yang paling baik dan benar. Jangan pernah kita menyerah di dalam berjuang di jalan Allah. Allahumma amin. Dan inilah sepenggal pengalaman saya. Suatu saat kita sambung lagi kalau saya diundang lagi dengan cerita dan topik-topik psikologi yang lebih menarik. Ingat Bu, jangan kita membenci saudara-saudara kita non-muslim, rangkulah mereka untuk masuk ke dalam akidah kita. Kewajiban kita hanya memberitahu inilah agama yang baik dan benar. Perkara dia mau atau tidak, nggak usah dijotosi, nggak usah dipaksa. Justru kita berbahagia kalau dia nggak mau. Karena di akhirat nanti, ketika masih ada orang non-muslim, jatah neraka kita, jatah siksa kita dibeli oleh mereka yang non-muslim. Ya, jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak perlu memaksa. Jelas ibu-ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena sudah sore, kapan-kapan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.